Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadun Widayanti, Stambuk F1 19055. Saya akan mempresentasikan tugas metabolisme mikroba, yaitu Escherichia coli atau E. coli. E. coli merupakan kuman oportunis yang banyak terdapat di usus besar manusia dan sebagai flora normal kolon. Sifat E. coli dapat menyebabkan infeksi primer pada usus besar sehingga dapat menyebabkan penyakit diare. E. coli merupakan sebagian besar flora normal di dalam usus yang bersifat aerob. Umumnya kuman ini tidak menyebabkan penyakit, melainkan dapat membantu fungsi humoral dan nutrisi. Organisme ini dapat menjadi patogen apabila mencapai jaringan di luar saluran pencernaan, khususnya saluran air kemih, saluran empedu, paru-paru, dan pada selaput otak, dapat menyebabkan peradangan. Ciri-ciri bakteri E. coli. Yang pertama itu merupakan bakteri gram negatif, berbentuk batang pendek yang memiliki panjang sekitar 2 mikrometer, diameter 0,7 mikrometer, lebar 0,4 sampai 0,7 mikrometer, bersifat anaerob fakultatif, membentuk koloni yang bundar, cembung, dan halus dengan tepi nyata, berperan penting dalam sintesis vitamin K, termasuk ke dalam bakteri heterotrof. Sifat patogen bakteri E. coli. Bakteri E. coli dapat mengeluarkan racun sehingga menjadi patogen dan menyebabkan penyakit. Bakteri E. coli dapat memproduksi racun yang dapat menimbulkan penyakit. Salah satu racun yang paling sering teridentifikasi adalah cigatoxin producing Escherichia coli, yaitu pada bakteri E. coli serotip O157H7. E. coli bersifat patogen pada hewan dan manusia. Serotip O157H7 misalnya dapat menginduksi sekresi cairan tubuh secara berlebihan dan terus-menerus sehingga terjadi diare dan dapat menyebabkan meningitis. Penularan dan penyebaran agen penyakit ini dapat melalui tinja, lingkungan yang tercemar E. coli, bahan makanan asal hewan seperti daging sapi dan daging ayam segar. Kurva pertumbuhan bakteri E. coli. Penentuan fase logaritme dari bakteri inang dilakukan dengan melakukan penentuan kurva pertumbuhan. Metode turbidimetri atau pengukuran jumlah sel bakteri berdasarkan kekeruhan digunakan untuk analisis jumlah sel bakteri inang, di mana optical density berbanding lurus dengan jumlah sel. Metode turbidimetri memiliki kelebihan yaitu cepat, tidak destruktif, dan tidak mahal. Kurva pertumbuhan bakteri inang Escherichia coli ditampilkan pada gambar berikut. Media pertumbuhan bakteri E. coli. Metode penelitian bakteri menggunakan rancangan penelitian observasional deskriptif dengan rancangan studi eksploratif dengan media pertumbuhan bakteri yaitu triptik soy broth atau TSB. Hasil penumbuhan bakteri dari media TSB kemudian dipindahkan ke media McConkey coli untuk melihat spesifik koloni E. coli. Setelah mendapatkan E. coli yang positif E. coli kemudian dibiarkan di media eosin methylene blue agar atau EMBA. Sebagai langkah terakhir, hasil biakan E. coli dari media EMBA ditanam pada sorbitol McConkey agar atau SMAC untuk identifikasi E. coli spesifik serotip O157. Metabolisme bakteri E. coli. Metabolisme karbohidrat. Laktosa adalah bentuk disakarida dari karbohidrat yang dapat dipecah menjadi bentuk lebih sederhana yaitu galaktosa dan glukosa. Laktosa terdapat dalam nutrien agar yang berfungsi sebagai penghasil energi untuk bakteri Escherichia coli. Metabolisme protein. Pepton merupakan salah satu komponen yang terdapat dalam media nutrien agar. Pepton merupakan suplemen dengan kandungan nitrogen yang tinggi. Nitrogen berfungsi untuk menyusun asam amino. Pepton mengandung asam amino triptofan yang merupakan prekursor hormon auksin. Fermentasi. Bakteri Escherichia coli menggunakan fermentasi asam laktat untuk perolehan energi, yaitu dengan mengurai gluktosa menjadi asam laktat melalui proses glikolisis.
1 molekul glukosa diubah menjadi 2 molekul asam pirufat disertai dengan pembentukan 2 NADH+. Itulah hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.